Ya, balik lagi kita. Buset, kenceng banget ini. Kalau ketemu Innova Family Man 400 HP gimana Om? Kalau orang zaman sekarang ambiar bro. Kita sesama Innova tidak boleh saling mendahului. Jangan pegangan dulu. Oh ya, mana ya? Gue sering lupa. Halo, selamat siang. Kenalkan gue Tommy. Ya, kebetulan gue tinggal di Jakarta. Pekerjaan gue wira swasta, tapi berhubungan dengan otomotif. Jadi bergerak di bidang wira swasta, kebetulan di bidang otomotif. Jadi sambil bekerja, ya iseng-iseng untuk betulin mobil atau servis mobil di rumah. Jadi lama-kelamaan gue punya ide, kenapa gue nggak buka kayak semacam nama atau bengkel kecil lah, yang letaknya di rumah, di garasi rumah. Ya kebetulan gue coba untuk kasih nama AMPM Engineering. Ya, kenapa bisa ada nama AMPM Engineering? Ya berawal dari gue senang ngutak-atik mobil atau betulin mobil di rumah, servis, ya kan, ataupun ya yang ringan lah, maksudnya untuk keperluan sendiri awalnya. Tapi ada beberapa teman yang memang minta tolong atau datang sekedar main, tiba-tiba mau minta betulin ini, itu, di servis ini, servis itu. Akhirnya mau nggak mau kita kerjain karena teman dekat. Tapi AMPM ini hanya lingkupnya kecil, bukan untuk umum. Jadi belum umum, ya nggak tahu kalau nanti sudah besar mungkin bisa jadi umum. Tapi sementara ini hanya teman-teman dekat dan untuk pribadi. Ini awal gua bener-bener gua pakai Kijang full 100%, ya Kijang ini tahun 96 Grand Extra short. Dan ini gua sudah lumayan lama, walaupun gua beli ini dari tangan kedua. Nah, waktu itu coba dengan temen gua, ya kan, ya punya ide ke gua, gimana kalau Kijang ini kita kasih turbo pada waktu itu. Tapi gue punya feeling, apakah bisa karburator itu dikasih turbo? Pada waktu itu ada beberapa tuner yang mungkin yang sudah terkenal ya, yang karburator dikasih turbo, mungkin teman-teman tahu lah ya. Jadi saya berkeyakinan mau mencoba itu. Akhirnya saya coba tuh. Saya coba, pertama kita refresh engine-nya semua, kita bongkar semua sendiri. Saya itu nggak ada yang bantuin, ya kan, di rumah turun mesin semua sendiri dah, semua serba sendiri. Dengan keyakinan penuh gue bisa membangun mobil ini bisa pakai turbo karburator waktu itu. Nah akhirnya berjalannya waktu, mesin sudah naik, kita siapkan turbonya. Kebetulan waktu itu saya pakai turbo kalau nggak salah TD04, tapi yang punya diesel kalau nggak salah, dia bautnya cuma 3. Zaman itu belum adanya manifold atau header untuk dudukan turbo. Gue coba cari muter-muter, ya kan, Jakarta. Akhirnya satu ada temen yang membantu daerah Pamulang, dia coba berusaha untuk bantu gue nih, gue bisa buatin lo untuk manifold turbo. Akhirnya gue coba dengan teknologi zaman dulu ya, kalau kita bilang ya. Akhirnya terciptalah manifold untuk turbo. Kalau kita sombong sedikit, bisa mengalahkan sedan-sedan standar lah, yang EV lah, ya kan, kayak model Grid Corolla, Dangan, Lancer. Itu dengan bangganya kita bisa kalahkan gitu lah. Nah singkat cerita, ada satu kelemahan untuk Kijang karburator dikasih turbo ya. Gua pakai itu di tol, mungkin saking keenakan kali ya, gua ngegas, akhirnya pecahlah tuh manifold. Wah, kalau orang zaman sekarang ambiar bro. Kita cek apanya yang rusak, ternyata manifoldnya. Saya udah feeling manifoldnya akan tidak kuat dengan panasnya turbo yang dihasilkan oleh TD03. Ya kan, tapi untungnya untuk sektor engine aman, semuanya aman, cuman manifoldnya yang pecah, intake manifold untuk exhaust turbonya pecah. Akhirnya saya coba putuskan untuk kembali lagi ke standar.
Jadi waktu pemasangan turbo itu sampai gua pakai turbo itu kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun tuh lagi bangga-bangganya lah kalau anak zaman sekarang ya kan, dengan mobil tua, Kijang tahun 96, turbo, karburator lagi ya kan. Jadi 1 tahun itu cukup sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun turbonya, dikembalikan ke standar. Nah, Innova ini waktu gue dapat standar dari Om almarhum, gue coba kumpulin barang-barang yang memang untuk Innova diesel ini, ya kan, dari mulai cam, exhaust, intercooler, terus ATF cooler, terus transgo, terus shocknya, terus remnya, terus ya perangkat turbonya, ya nozzle, ya kan, perlengkapan untuk menunjang supaya mobil ini agak lebih agresif. Enggak sekaligus, karena kalau sekaligus ya mungkin ada keterbatasan biaya lah ya, jadi pelan-pelan dikumpulin ya kan sampai sudah full baru kita pasangkan ke mobil ini. Tapi pasangnya juga nggak langsung semuanya, jadi gua ada beberapa tahapan memodif Innova ini. Yang pertama gua buka ini adalah kap mesin, ya kan, kap mesinnya gua ganti nih pakai karbon. Nah, yang kedua gua coba cari velg waktu itu. Jadi waktu itu gua ada temen nawarin pelek ini, akhirnya gue coba pasangkan, ternyata cocok juga nih. Cuman kalau nggak salah ini mereknya MS Track dari Praise kalau nggak salah ya. Pakai ten yang adjustable, tapi bukan adjustable yang buat ada ribbonnya ya, yang model pertama lah, yang cuma naik turun adjustable ya. Akhirnya gue ganti itu, terpasang lah ban, pelek, dan shock ten dan kap mesin. Nah, awalnya gue cuman ganti di sektor mesin itu penggantian intercooler, terus open filter, sama downpipe. Jadi ada 3 item itu yang gue ganti. Di remap keluar angka 210,7 kalau nggak salah. Torsinya kurang lebih sekitar 300 lebih. Naik lagi nih, penasaran. Akhirnya tambahan lagi adalah cam exhaust dan nozzle gue ganti, dan knalpot full sistem dari depan sampai belakang itu gue ganti yang 2,5 inch. Akhirnya gue dyno yang kedua, ternyata cuman mendapatkan angka kalau nggak salah 298, jadi masih kurang. Dengan perasaan sedih, mungkin lihat videonya yang pertama, kayaknya udah pernah cerita ya kan, nanti coba dilihat. Pulang dengan hati yang kurang bahagia lah ya kan, target 300 tapi yang dapat masih 290-an ya kan. Akhirnya diputuskan lagi untuk mengganti nozzle. Nozzle-nya tuh yang Edu 2 atau Edu 3, saya lupa nih kalau nggak salah. Itu Denso, saya dapat itu dari temen ya kan. Akhirnya kita ganti lagi nozzle-nya dengan harapan horsepower-nya itu di atas 300. Dyno lagi yang ketiga, awalnya cuma hanya 300 sudah cukup lah gitu kan buat harian. Ternyata keluarlah angka 331 kalau nggak salah. Mungkin nanti dilihat di videonya sebelumnya di Lazuardi, 331 itu cukup buat gua untuk harian lah. Nah, mobil ini semua masih standar tuh, dari metal duduk, metal jalan, ser, semuanya masih standar, semuanya standar, jadi nggak ada yang diganti, cuman hanya penambahan saja. Innova ini dengan 331 nih lumayan jauh rutenya. Ini rutenya Semarang, Jogja, Solo, Surabaya,
selalu berkeliaran di situ. Mungkin teman-teman nanti kalau di tol ketemu Kijang ini, Innova ini, tolong diklakson, tin. Ya. Kalau ketemu Innova Family Man 400 HP gimana Om? Nah, kalau ketemu yang Innovanya lebih kenceng, ya monggo, silakan duluan, ya kan? Nah, ya kan, kita sesama Innova tidak boleh saling mendahului, ya kan? Jadi sama-sama di jalan milik umum, kita hargai pengendara lain, ya kan? Kita pun sama. Jadi bukan berarti mobil kencang itu tenaga gede, Anda atau teman-teman itu merasa dirinya sombong ataupun di atas. Jadi ibarat kata kayak padi, semakin berisi kamu harus semakin nunduk. Jadi harus menghormati orang lain dan menghormati pengguna jalan lain. Rem depan, tapi bukan rem belakang. Rem belakang kita masih standar. Nah, rem depan akhirnya gue putuskan pakai Brembo. Piringannya pakai 330. Nah, kebetulan itu dapat dari temen. Aslinya rem Brembo ini adalah X Evo 9 ya, Evo 9. Jadi dipasangkan ke sini dengan adaptor, bracket adaptornya. Jadi sudah cukup membantu untuk dari sisi pengereman. Bukan maksud untuk menyombongkan diri dengan modif seperti ini. Jadi velg itu gue beli kalau nggak salah di angka hampir 15. Velg itu bannya itu kebetulan gue dari X-Venturer bekas, ya kurang lebih sekitar 2-an lah, ya kan, 2. Nah, terus ke shock breakernya waktu itu gue kalau nggak salah 10 tuh hampir 15 ya, kalau nggak salah 15-an apa 14 saya lupa, gue lupa tuh, pokoknya sekitar itulah. Header, knalpot full semua itu kalau nggak salah 4,3, jadi mereknya Airspeed. Intercooler waktu itu gue dapat harganya 4,3. Nozzle itu gue ganti 3 kali nih, jadi gue nggak mungkin tiga-tiganya gue sebut. Kalau tiga-tiganya sebut lumayan nih, jadi gue yang terakhir aja deh yang gue sebut, ya kan. Gue terakhir beli itu kalau harga nozzle-nya Denso itu 9, ditambah lagi ATF cooler. ATF cooler gue dapat itu harganya 1,2 kalau nggak salah. Open filter itu sekitar 1.200.000 sama pipanya. Turbonya itu pakai RF 55 IHI ya, yang hybrid. Gue dapat itu bekas, jadi bukan baru. Mungkin baru teman-teman bisa tahu harganya ya. Ini bekas, set semua, selangnya, selang oli balik, selang airnya masuk dan keluarnya itu gue dapat di harga 11 juta waktu itu, second ya waktu itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin ya lebih murah atau lebih mahal, saya kurang tahu. Transgo gue beli itu di harga hampir 2 lebih lah. Dikasih throttle boost kit untuk pedal gas lebih responsif, itu dari Ecu Shop ya. Itu gue ganti, itu kalau nggak salah harganya sekitar 2,4. Dastek X, tapi yang PNP gue nggak mau potong kabel, jadi harganya itu hampir 13. Dastek X 13 lebih, karena yang membuat mahal ini adalah soket PNP-nya. Nextnya, ini masih ada next nih. Ini sebenarnya ada satu mau yang ditambah lah. Ini kan kebetulan kemarin kan sudah ganti cam in X. Nah, sekarang mau ganti cam in-nya. Jadi in sama X itu mau diganti. Nah, cuman belum dapat barangnya. Ya mungkin ya ke interior ya, mungkin bangku ya kan, biar duduknya nyaman ya kan. Ya mungkin Recaro mungkin ya kan. Kalau ada teman yang punya ya bolehlah info-info, siapa tahu cocok ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Kita di sini cari teman, bukan cari musuh. Jadi saling berbagi, saling berinformasi itu menurut gua jauh lebih baik dibandingkan harus saling menjatuhkan ya kan.
Ya, jadi motor itu adalah hobi gua dari SMP. Gua kesampaian juga nih beli motor trail ya kan. Sebenarnya ini motor ketiga gua. Ya, yang pertama itu adalah Yamaha, yang kedua juga Honda, dan ketiga Honda lagi. Nah, kebetulan lebih cocok gua ke Honda nih. Ya, Yamaha masih ada, saya simpen, gue simpen ya kan. Karena itu yang Yamaha 2 tak, ya kan, 2 tak 250 untuk SE tipenya ya, jadi bukan apa untuk enduro ataupun SE. Ini juga sama. Nah, ini Honda 250R SE. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton videonya Dila Zuhadi, gue udah pernah bikin video 2 yang membahas tentang Icon MX. Itulah tempat wadah sarana bagi teman-teman yang mau main motor cross, mau main tanah ya kan, atau mau hanya mau coba-coba ataupun mau ngetes-ngetes, mungkin bisa lihat nanti. Dan satu lagi Suron itu adalah sepeda elektrik tapi yang dirt bike ya kan, itu bisa nanti kalian teman-teman lihat lah di videonya. Nah, kebetulan gue lebih hobi ke motor. Nah, motor yang gue pakai ini Honda, tipenya masih standar, jadi masih bawaan pabrik asli tanpa ada yang dirubah sama sekali. Jikalau ada teman-teman yang mau bergabung, main, ataupun mau tanya, ataupun mau ya apa aja lah yang mengenai motor cross, silakan tanya di komen, boleh di sini di bawah ini juga nanti tanya, boleh, nanti kalau bisa dijawab saya jawab ya kan. Jadi kalau mau lebih enaknya datang, mungkin kalau ada yang berani coba silakan, atau mau cuman hanya sekedar tanya jawab atau mau tahu, silakan datang ke situ setiap hari Sabtu. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton video ini ya, mungkin nanti bisa di subscribe, di like. Kalau nggak suka ya jangan di dislike, jangan dilewatin aja. Nah, terus di komen, jangan lupa ya, komen yang bagus. Komen itu yang bagus dan yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Jadi Anda kalau memang orang yang punya intelektual, komen itu yang membangun. Kritik pedas harus, tapi yang membangun, jangan menjatuhkan. Selalu kontrol emosi saat berkendara. Ingat, semakin Anda bertenaga, harusnya semakin sopan di jalan.